kalau BUMN itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Jadi kalau gitu hasil BUMN disetor ke siapa? Oh, enggak. Sekarang disetor kemana? Partai. Partai. Nah, karena di sini tidak ada bedanya antara kas negara dengan kas pemerintah. Tidak ada legalitas administrasi negara tadi dengan pemerintah setempat kan gitu. Ini pokoknya PR ya. Kita tepuk tangan untuk Mas Pipit. Sekali lagi ini bukan gerakan untuk mengubah negara ya. Karena saya tidak punya minat untuk melakukan apapun seperti itu. Yang saya lakukan hanyalah supaya publik belajar banyak. Terus nanti kalau ada perubahan apa-apa akan lebih indah kalau itu berdasarkan aspirasi publik kan gitu. Untuk apa kalau sekelompok orang berpendapat ini terbaik terus dia mengkudeta dan merubah. Kan mending yang penting orang loh. Kalau gitu gini ya, gini lah. Kalau aspirasi publik kemudian secara random kita ketahui bahwa ternyata mereka menghendaki itu merupakan dasar yang lebih murni. Kalau memang harus ada perubahan apa-apa. Jadi Ma'iyah tidak akan menjadi pergerakan untuk melakukan perubahan apapun tanpa berdasarkan fakta aspirasi publik. Ma'iyah tidak akan melakukan apapun hanya karena dia ingin merubah apapun. Kan itu ya Mas ya? Jelas ya? Oke. Mas Pipit, terima kasih. Sebentar, usia saya itu sudah 64 tahun. Maka saya sebagai orang yang berusia 64 tahun biasanya hanya dapat mengatakan, kutitipkan Indonesia padamu. Tapi karena situasi begitu tidak bagus di Indonesia, akhirnya harus saya rubah, kulisingkan Indonesia padamu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mas Pipit. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, saya minta Mas Toto maju, saya minta Mas Andre juga membantu. Mas Sabrang agak mendekat ke sini. Brang sini, Brang. Mas Yan, are you still okay? Oke. Brang biar tidak ini, Brang. Saya akan keliling-keliling. Nanti dulu waktu di Jogja, Pak Yai yang moderasi Mas Toto. Jadi sekarang saya mohon dengan sangat Sabrang bantuin saya. Sekarang kita dengarkan beliau sepenuh-penuhnya dan ini kita tidak membatasi dan tidak tidak menentukan apapun. Terserah beliau akan mengeluarkan apa, tapi kita informasikan Pak, forum ini KC ini sudah berapa tahun teman-teman sekalian? 13 tahun Pak, setiap bulan seperti ini. Alhamdulillah tanpa panitia, tanpa keamanan, tanpa anggaran penyelenggaraannya, tanpa misalnya macam-macam, ini hidup gitu aja lah. Kalau yang kasih kopi ini nggak tahu siapa nih Pak. Ini datang sendiri aja semua. Nah, pada saat yang sama, kalau yang di Semarang namanya Gambang Syafaat sudah berlangsung sekitar 15 tahun. Seperti ini setiap tanggal 25 Pak Heri. Kalau Jogja mau coba Syafaat sudah 16 tahun seperti ini. Kalau Surabaya berapa tahun Mas Rahmat? Mas Iswan, mau nggak maju Mas Iswan? Surabaya sudah berapa tahun ya? Bambang Wetan ya? 6 apa 7? Belum ya? 5 tahun, 6 jalan 6 ya. Kalau induknya Pak Heri di Jombang namanya Padang Bulan sudah 21 tahun. Sekarang 21 tahun 1 bulan. Sekarang ini. Jadi sudah 21 tahun Alhamdulillah Allah memberi kesehatan saya untuk terus-menerus datang ke Jombang setiap bulan dan terus-menerus datang ke sini meskipun 1-2 kali absen ketika rindu kepada istri tidak bisa dihalangi lagi. Itulah yang masalah. Ya kan saya boleh punya privasi juga gitu ya. Oke. Oh Lampung besok malam Pak minta, tapi kita tidak mungkin kasih sebulan sekali. Besok kita punya punya forum namanya Skala Selampung. Skala itu kerajaan tertua di Lampung yang melahirkan masyarakat atau bangsa Lampung. Selampung adalah kerajaan berikutnya yang kemudian diambil Lampungnya menjadi provinsi itu. Tapi asal usulnya Selampung. Jadi saya sebut Skala Selampung. Ini sekedar informasi. Satu lagi sebelum Pak Gubernur, ini radio live streamingnya jalan ya?
Radio streamingnya jalan nggak di KJ? Jalan deh. Oh nggak jalan. Oh KJ belum. Oh yang sudah di Padang Bulan, Jogja, Surabaya ya. Di sini belum ya. Sebab ini kita perlu penelitian radio streaming ini. Jadi ini yang dengerin acara begini lewat radio Pak, itu kan harus jelas dia lewat apa, dia IP-nya berapa, kan semua terekam. Nah, sebulan terakhir, 2 bulan terakhir ini sangat banyak yang tidak ada IP-nya Pak. Jadi nggak jelas siapa yang denger ini. Ya mungkin cracker ya, tapi cracker sebanyak itu. Dan ini saya sekedar informasikan kepada teman-teman bahwa Anda sudah punya sahabat-sahabat baru yang tidak tampak oleh Anda. Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Sebagaimana Rasulullah kan kita yakini beliau ada. Kalau kata Pak Yai tadi sudah SMA, bisa ngelihat SMP, bisa ngelihat SD. Kita yang SD belum bisa ngelihat yang SMP, SMA. Jadi Pak Heri, itu kayak kemarin kita streaming dari Malang. Itu katakanlah kalau saya ngomong, itu yang dengerin misalnya 300 orang misalnya. Begitu saya berhenti ngomong, tinggal 100 orang atau 125 orang. Begitu saya ngomong lagi, 300 atau 400 lagi. Nah yang selebihnya 300 dikurang 125 itu tidak ada IP-nya. Ini sekedar supaya Anda merasa tidak sendirian hidup di dunia. Masalahnya adalah bagaimana dia tahu tiba-tiba saya ngomong, karena acaranya kan tidak jelas schedule-nya. Tapi begitu saya ngomong, langsung pendengarnya meningkat. Bagaimana dia tahu menit itu saya ngomong kembali? Kan ini asiknya di situ. Akhirnya saya didatangi oleh seorang dosen UIN Jogja dengan sangat serius mengatakan, Cak, ini mohon izin, ini ada kumpulan jin-jin lawas, jin-jin dari abad-abad yang lalu, yang tua-tua, itu minta izin boleh nggak ikut pengajiannya Cak Nun. Ada yang bisa datang langsung, ada yang tidak bisa datang langsung. Oh, rupanya sebagian lewat radio streaming ceritanya. Ya ini sedang diteliti oleh teman-teman Surabaya karena mereka mengamati loh, ini gimana nih kok begini. Kalau pas saya berhenti terus mereka off, kan harus dimatiin untuk tidak ada IP-nya. Bagaimana mereka bisa menghidupkan kembali tepat pada saat saya ngomong lagi? Itu masalahnya. Ini kalau nggak anak SMA nggak bisa. Sementara kita masih SD kan gitu kan. Nah ini bukan untuk apa-apa, ini untuk supaya mereka ini kan kesepian Pak. Ini kumpulan orang-orang yang pekerjaannya nggak jelas-jelas amat. Ya, disebut miskin yang nggak banget, tapi kalau disebut lancar ekonominya nggak juga. Jadi mereka ini kumpul ini sebenarnya alasannya bukan idealisme Pak, aslinya Pak. Ini karena kesepian gitu kan. Dan ada yang memang sengaja cari jodoh ke sini tuh ya ada. Begitu dapat jodoh nggak datang lagi tuh ya ada Pak. Oh, beginilah Pak cara kami bergaul, dan kami sudah menaklukkan berbagai macam nafsu politik, nafsu demo, nafsu segala macam. Yang kami lakukan sederhana, yaitu saling menemani satu sama lain, menabung supaya Indonesia pada suatu hari lebih cerah berpikirnya, lebih jelas mengerjakan segala sesuatu. Nah, kami juga mengamati, mengidentifikasi semua pejabat sipil, pejabat militer, kita amati semua tanpa pamrih apa-apa, kecuali mensyukuri segala yang baik dan mencoba memprihatini, dan siapa tahu bisa dandanin yang belum baik. Tapi kami tidak merendahkan, tidak meninggikan. Kami semua di sini betul-betul egaliter satu sama lain. Kita tidak pernah menjunjung orang yang tidak akan kita junjung, yang seharusnya tidak junjung, tapi kita juga tidak boleh merendahkan siapapun. Doa kami adalah, ya Allah, hindarilah kami untuk menjunjung sesuatu atau orang yang seharusnya tidak kami junjung, dan hindarkanlah kami dari merendahkan siapapun yang seharusnya tidak kami rendahkan. Pokoknya kita ingin clean Pak, perfect nilainya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk beliau, dan kita beri kebebasan sepenuh-penuhnya sampai jam berapapun. Saya beri. Ya.
Jadi karena badan saya sudah mulai agak berat, kalau duduk itu beban kakinya cukup berat, jadi cepat lelah, cepat apa? Orang Jawa Barat apa? Bukan, semutan. Orang Sunda nyebutnya singsiremen. Itu bahasa kafir liberal itu singsiremen. Gitu ya? Oh, iya. Ketawa dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Cak Non, Mas Bibit tapi sudah pulang, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah saya sudah sering menikmati lancarnya, meluncurnya, ngalirnya pembicaraan Cak Nun. Tapi mendengar langsung berdekatan seperti ini baru kali ini. Saya agak nyesal mengapa tidak dari dulu gitu. Ya. Ini urusan takdir. Urusan takdir, betul. Tidak pernah ada di dunia ini kejadian yang kebetulan, tidak pernah ada. Semua kejadian itu adalah tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada hari ini saya baru ketemu Cak Nun dan langsung mendengar meluncurnya dan lancarnya bicara Cak Nun untuk sebuah acara seperti ini, Kenduri Cinta, inilah takdirnya saya harus bertemu dengan Cak Nun pada malam hari ini. Hadirin sekalian, dalam kitab yang sering dibaca semacam oleh Pak Ustadz tadi, Pak Kiai, di abad 6 Hijriah disebut bahwa ketahuilah ada dua kalimat yang sangat penting. Kalimat yang pertama kalimat yang benar. Kalimat yang kedua menarik. Benar menarik ini harus menyatu terus menerus. Karena ternyata manusia itu cenderung kepada yang menarik. Benar tapi penyajian yang tidak menarik nggak diminati orang. Salah tapi menarik diminati orang. Ini yang bahaya. Oleh karena ternyata manusia itu cenderung kepada yang menarik, maka kebenaran, kebaikan, keadilan harus tampil secara menarik kepada manusia. Dan pada malam hari ini saya harus mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan Cak Nun itu ungkapan-ungkapan menghadirkan pengajian, kebenaran dengan cara yang sangat menarik. Mudah-mudahan cara seperti inilah yang akan mengubah wajah bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, ini tidak ada kaitan politik sama sekali. Murni, hari ini saya bukan gubernur. Malam hari ini saya Ahmad Heriawan, yang secara takdiri bertemu dengan Cak Nun. Pertemuannya sudah lama semenjak di Lauh Mahfuz. Hanya saja takdirnya baru hari ini, baru malam hari ini. Mengapa demikian? Ada pembenarannya. Kata Rasulullah, al-qulubu junudun mujannada. Hati itu adalah tentara-tentara yang terorganisir. Saat ketemu langsung akrab. Itulah hati. Saya tidak pernah bertemu sebelumnya secara langsung dengan Cak Nun. Tapi terus terang tadi bertemu di sana, sekarang di sini, alhamdulillah hati saya langsung menyatu dengan Cak Nun. Hadirin sekalian, jangan-jangan pengajian seperti ini bisa mengubah Indonesia. Pasti. Oleh karena itu, kalau memungkinkan, kelihatannya setiap kali ada Kenduri Cinta saya hadir di sini deh.
Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Boleh, sangat terbuka Bandung bagi siapapun, termasuk bagi Anda semuanya. Karena Bandung milik kita, Indonesia milik kita, masa depan milik kita. Karena semua milik kita, maka alam semesta adalah tanah air kita. Jadi bagi seorang manusia yang bebas, tidak pernah mengatakan semata-mata tanah air kita hanya Indonesia, salah. Kata Khalil Gibran, tergantung. Bacanya gimana tergantung. Kata Khalil Gibran, tanah airku adalah semestaku. Jadi meskipun Anda orang Jakarta, orang Madura, Madura ketemu nih. Tetap, Madura itu paling cocok sebetulnya. Karena orang Madura lah yang merasa bahwa dimanapun dia berada, itulah tanah air dia. Jadi sebetulnya jiwa-jiwa seperti Madura itu perlu dilestarikan. Orang bejo. Orang tinggal di luar tempat kelahirannya nggak betah kan? Kecuali Madura. Dimanapun dia tinggal, asal ada besi tua pasti betah. Itulah Madura, yang filosofi Khalil Gibran. Tanah airku adalah semestaku. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita hadirkan kebenaran dengan cara menarik. Bahaya kalau kemudian keburukan yang ditampilkan secara menarik. Sebab orang cenderung kepada yang menarik. Ketika keburukan yang tampil dengan menarik, orang akan digiring ke arah keburukan. Sementara meskipun kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk jadi Muslim boleh, untuk jadi Kristen boleh, untuk jadi kafir liberal juga boleh. Tetapi tentu pembolehan seperti itu sifatnya terbuka. Tetap aja Tuhan ketika memberikan kebebasan ini itu sana sini boleh, tapi tetap Tuhan menginginkan yang baik, yang benar, ya, yang halal. Itulah yang kemudian kita pilih sebagai pilihan-pilihan kehidupan. Karena katanya hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah keberpihakan. Ya. Tidak sama dengan yang Sutil Sebakir, enggak. Yang mana tuh? Hidup ini adalah saya udah gak ingat lagi. Hidup ini adalah pilihan. Hadirin sekalian, tidak pernah dalam kehidupan manusia ada netral, tidak pernah. Bohong orang mengatakan netral. Gak pernah ada netral. Yang ada adalah pilihan. Pada saat Tuhan mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memilih jalan kehidupan, ya, itu adalah dasar pilihannya, kebebasan. Tapi Tuhan menjelaskan jelas mana yang baik, mana yang buruk, jelas mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau kemudian jelas di hadapan kita mana baik, mana buruk, berarti Tuhan menginginkan meski kalian boleh memilih, tapi pilih yang benar, pilih yang baik untuk masa depan kemanusiaan kita. Boleh tepuk tangan dong. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pilihan-pilihan terkait dengan kebebasan tersebut ini kan sifatnya fitrah. Sifatnya fitrah. Fitrah itu berlaku untuk seluruh alam semesta. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Betul ya ayatnya? Fitrah Allah. Fitrah Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh makhluknya. Dan fitrah tersebut ada pada seluruh nurani makhluknya, termasuk nurani manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak pernah ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa merubah fitrah Tuhan. Jadi sesungguhnya kita punya fitrah. Fitrah memilih apa yang kita inginkan. Fitrah memilih kebaikan yang Allah sediakan. Termasuk tentu dalam konteks demokrasi. Ini kan ramai banget sekarang nih. Kita juga disuruh memilih yang terbaik menurut fitrah kita. Kalau fitrah kita tidak terganggu,
niscaya pilihan kita jatuh kepada pilihan yang benar. Kalau fitrah-fitrah kita belum terganggu, niscaya kalau kita milih pemimpin yang terbaik yang ada di antara pilihan-pilihan yang ada, pasti kita tertuju pada pilihan tersebut. Kalau fitrah kita masih lurus. Fitrah ini kan sering terganggu di manusia. Kalau di monyet gak pernah terganggu fitrah ini. Di macan, di singa, di burung tidak pernah terganggu fitrah ini. Mereka hidupnya fitrah terus-terusan. Termasuk fitrah monyet dalam urusan kepemimpinan. Waduh, ada kepemimpinan gaya monyet jadi ya. Ada leadership of monyet. Ada kepemimpinan pada komunitas monyet. Dan sangat fitrah luar biasa. Sangat fitrah luar biasa. Yang terbaik pasti jadi pemimpin monyet. Di manusia yang seringkali salah. Belum tentu yang memimpin manusia yang terbaik. Padahal di monyet pasti yang memimpin kelompok monyet adalah monyet yang terburuk. Itu persoalannya. Di burung yang memimpin kawasan burung pasti burung yang terbaik. Di monyet yang memimpin monyet kalangan monyet pasti monyet yang terbaik. Di manusia belum tentu yang terbaik. Jadi urusan fitrah itu ternyata penyimpangannya selalu muncul keterjadiannya pada manusia. Makanya manusia ada pengerusakan alam. Karena mengapa merusak alam, mengapa ada kerakusan, mengapa ada kezaliman, mengapa ada penjajahan, karena rusak fitrahnya. Kalau fitrahnya seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain, niscaya tidak ada kerusakan di muka bumi ini. Tapi karena manusia mengubah fitrahnya, melanggar fitrahnya, maka muncullah kerusakan demi kerusakan. Saya ingin cerita monyet ya. Ternyata monyet lagi ini sebagai saudara binatang itu yang terdekat hubungan dengan kita. Hadirin sekalian, sekali lagi di monyet itu yang memimpin kawasan monyet itu pasti monyet yang paling kokoh ototnya, yang paling berani. Kalau berantem dia selalu menang, dan dialah menjadi kepala rombongan kawasan monyet. Dan uniknya dalam urusan birahi, dialah yang berhak mengawini semua betina yang ada pada kawasan itu. Di manusia tidak berlaku seperti ini. Bahaya kalau berlaku. Hadirin sekalian, satu saat di sebuah hutan, ini cerita nyata, di sebuah hutan ternyata leader pimpinan monyet itu tertimpa dahan pohon yang tumbang, tertimpa dan mati, sehingga kosonglah kepemimpinan pada monyet-monyet tersebut. Kosonglah kepemimpinan. Kemudian terjadi pertarungan perebutan pemimpin baru. Uniknya, yang melakukan perebutan kekuasaan di kalangan monyet itu adalah monyet-monyet yang sepantar. Oleh karena sepantar kan ada perebutan. Cuman perebutannya mereka betul-betul berebut fisik. Tidak seperti di manusia ada proses demokrasi perebutannya. Ini berebut fisik, berantem habis-habisan, sepantar monyetnya. Ternyata kemudian muncullah seekor monyet yang menjadi pemenang. Setelah dia menang, ternyata berubahlah pikirannya. Pikirannya jadi pemberani. Ototnya tumbuh. Badannya membesar, melebihi monyet-monyet yang kalah. Itulah cara alamiah kemudian terkait dengan kepemimpinan pada kelompok monyet di sebuah kawasan hutan tertentu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sulit mencari pemimpin yang sangat hebat, yang cocok untuk zamannya, sesungguhnya kita sedang kalah oleh komunitas monyet. Masa iya kita kalah dengan monyet? Insya Allah saya kira dengan pengajian ini, dengan pengajian yang dipimpin oleh Cak Nun ini, kita ingin memunculkan eksistensi kita bahwa kita lebih mulia daripada monyet. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang terbaik di negeri ini, dan kemudian yang terbaik ini mudah-mudahan hadir di antara kita semuanya, insya Allah. Itu maksud saya. Kemudian tentu sebagai manusia kita harus terus mengevaluasi diri. Evaluasi yang tidak saja untuk melangsungkan eksistensi kita di dunia, tetapi kita beriman bahwa kehidupan kita jauh ke depan, melampaui batasan-batasan duniawi. Kita akan wafat, ada alam kubur di sana,
Kemudian ada alam akhirat yang sangat panjang. Alam akhirat tersebut sangat panjang. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi katanya, prosesi akhirat itu semenjak sangkakala pertama ditiup, yang membuat, yang menjadikan seluruh alam semesta ini hancur, sampai kemudian manusia dibangkitkan lagi, sampai proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya ada terminal akhir kehidupan manusia. Yang jahat, yang membangkang, neraka bagiannya. Yang baik, yang taat, yang takwa, surga bagiannya. Masuklah kepada terminal akhir kehidupan manusia. Nah, katanya Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, proses antara tiupan sangkakala pertama, kedua, sampai ke terminal akhir, di mana semua ahli surga masuk ke surga, semua ahli neraka, penghuni neraka masuk ke neraka. Itu prosesnya 500 tahun, yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Luar biasa. Jadi gak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, supaya ada apa-apanya, mari kita hadir terus pada kenduri cinta. Untuk supaya ingat urusan-urusan sangat panjang itu. Makanya tadi Pak Kiai nyebut ziarah kubur kan. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan visi hidup kita, bukan membuat kita kemudian patah semangat. Salah. Di zaman Nabi, kalau orang ziarah kubur, semangat hidupnya makin membaja, etos kerjanya makin menghebat. Kalau ziarah kubur di kita salah kelihatannya arahannya. Kalau ziarah kubur semakin loyo, terus masuk ke masjid wirid terus menerus. Apa sebabnya? Khawatir maut. Kalau khawatir mati, bukan wirid terus menerus. Wirid secukupnya, keluar membangun negara, keluar membangun ekonomi. Jadi orang yang takut kubur, orang yang takut kubur adalah orang yang semangat dalam kehidupannya, bukan kemudian jadi loyo dalam kehidupannya. Itu ziarah yang benar. Saya tidak pernah mempersoalkan Pak Kiai benar salah ziarah, tidak. Ada pendapat boleh tidak, tidak. Yang jelas saya harus mengatakan bahwa ziarah kubur itu membangun visi kehidupan manusia, sebab dengan ziarah kubur manusia akan tahu bagaimana cara membangun hidupnya dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Itulah ziarah kubur. Makanya ziarah kubur itu seakan-akan kita berhadapan dengan orang yang sesungguhnya ada di hadapan kita. Karena cuma alam barzah kan. Barzah itu adalah pemisah yang sangat tipis sekali gitu. Disebut barzah karena ada pemisah. Barzah itu sekitar alam kita hanya ada pemisah, di mana mereka yang sudah wafat melihat kita, kita yang masih hidup tidak melihat mereka. Semua makhluk hidup di muka bumi ini melihat alam kubur, alam barzah, kecuali dua makhluk, yaitu jin, setan, dan manusia. Jin setan kan satu kelompok, manusia satu kelompok yang lain. Dua kelompok makhluk yang tidak melihat alam barzah. Makhluk-makhluk yang lain melihat alam barzah tersebut. Ya, oleh karena itu hadirkanlah dalam diri kita bahwa alam barzah itu ada. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka karena keterbatasan indrawi kita yang Tuhan ciptakan kepada kita untuk tidak bisa melihat alam barzah tersebut. Hanya saja salah rohannya, hadirin sekalian, kalau kita baca salam di kuburan, jangan nunggu jawaban. Nggak mungkin ada yang menjawab kan? Hadirin sekalian. Kemudian katanya manusia itu kan punya cara pandang yang sangat kokoh dan kuat tentang kehidupan masa depannya. Dan tentang masa depan ini luar biasa. Disuruh memikirkannya dengan sangat serius. Serius. Orang yang hebat adalah orang yang memikirkan masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadid. Hendaklah jiwa memikirkan apa yang akan disiapkan untuk menyambut masa depan. Bisa esok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang, bisa sampai kepada hari kiamat. Itulah masa depan, itulah hari esok. Menurut cara pandang visi keagamaan kita, menurut cara pandang visi ketuhanan kita, keimanan kita kepada yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan dan hidup dan kehidupan ini. Hadirin sekalian, oleh karenanya, karena seperti itu persoalannya, maka manusia digelari sebagai khalifah.
sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk merealisasikan, melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sederhana urusannya. Meskipun Cak Nun memberikan waktu pada saya panjang-panjang, tapi saya tidak terlalu mengalir. Khawatir apa yang saya ungkapkan meskipun benar tapi kurang menarik. Sadar juga. Maka untuk supaya menarik, saya minta dikomentari berikutnya oleh Pak Cak Nun. Nanti ya, sebentar lagi. Masih mau. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan segala perangkat lunaknya, segala perangkat kasarnya yang ada pada diri manusia, manusia kemudian diciptakan Tuhan di bumi Allah, di bagian kecil dari alam semesta raya ini. Dan kemudian saat Tuhan menciptakan manusia di bumi, bagian kecil dari alam semesta, maka Tuhan pun memberi jatah waktu kepada manusia. Kemudian Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia tidak tersesat. Oleh karenanya, saat Tuhan menciptakan manusia di bumi, pada ruang waktu tertentu, Tuhan pun memberikan manual, memberikan bimbingan, petunjuk bagi manusia supaya manusia tidak tersesat kehidupannya. Kalau manusia hidup di muka bumi pada ruang waktu tertentu, hidup dengan petunjuk yang datang dari Tuhan, insya Allah hidupnya tidak tersesat. Interaksi manusia terhadap bumi dan waktu dengan bimbingan manual dari Tuhannya sendiri, maka manusia akan mampu membentuk peradaban namanya. Jenis peradaban manusia seperti apa di muka bumi ini tergantung cara manusia berinteraksi dengan bumi dan waktu dan manualnya. Kalau manual yang digunakan oleh manusia dalam bertindak, berinteraksi dengan bumi dan waktu itu, manualnya adalah manual yang baik, manual seperti yang dibahas pada Kenduri Cinta, maka akan hadir peradaban yang penuh cinta kasih di bumi ini. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, tentu saya punya pengalaman pengajian ke pengajian. Biasanya kalau pengajian di majelis taklim, makin lama makin ngantuk. Makin lama makin sedikit. Jangankan berjam-jam sampai jam 3 dini hari. Baru 1 jam pertama juga sudah pada ngantuk dan pada pulang. Tapi alhamdulillah pada Kenduri Cinta ini semakin malam semakin bersemangat. Karena sekali lagi Kenduri Cinta ini sebagai sebuah gambaran bahwa harusnya manusia itu saat diciptakan Tuhan di bumi pada ruang waktu tertentu dan berinteraksi dengan bumi dan waktu tersebut, manusia hendaklah menggunakan manual yang baik, manual yang Tuhan berikan kepada kita semuanya lewat wahyu yang diturunkan pada Nabi dan Rasulnya. Insya Allah kalau seperti itu kehidupan kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh kebaikan, dalam bingkai kesejahteraan untuk menuju ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan kita semuanya tidak saja di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat kelak nanti. Itulah isi doa besar yang biasa kita ungkapkan tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kehidupan kita. Hadirin sekalian, mudah-mudahan saya ikut berkontribusi pada Kenduri Cinta ini, dan mudah-mudahan saya ketagihan hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun kebaikan dari majelis sederhana tapi punya cita-cita yang tidak sederhana, yaitu Kenduri Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.